Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Hanya Dia yang layak dan pantas mendapatkan segala pujian dengan pujian yang sempurna. Karena selain Allah, tidak ada yang memiliki kesempurnaan, sehingga tidak layak untuk mendapatkan pujian sebagaimana yang selayaknya pujian itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali bahasan kita fiqih wudu dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang tidak boleh kita lupakan bahwa salat adalah merupakan pokok dari seluruh amal saleh. Karena dia adalah amal saleh yang kelak pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Sehingga jika dia baik, maka insya Allah amal-amal yang lain akan mudah untuk diaudi. Tapi kalau dia rusak, akan mempersulit amal-amal lainnya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah saya sampaikan hadis yang berkaitan dengan dihisabnya amal pertama adalah salat. Oleh karenanya jangan sia-siakan salat, baik intensitasnya, rutinitasnya maupun kualitasnya. Karena ketahuilah, setiap orang mukmin yang beribadah kepada Allah dengan ibadah apa saja, targetnya adalah ahsan, harus yang paling bagus, yang paling baik. Karena kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Allah telah menjadi sunnah Allah, mematikan, menghidupkan, mematikan, menghidupkan lagi. Yang akan kita lalui, yang akan kita lewati sebagai proses ujian Allah. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang paling baik amalnya di antara kalian? Kalau dalam urusan dunia kita pengen menjadi yang terbaik, atau melihat di TV-TV, misalnya ada event namanya chef itu ya, orang pengen menjadi yang terbaik, ya. Padahal itu urusan dunia. Maka seyogianya seorang mukmin ketika beramal, yang ada pada hati dan keyakinannya adalah harus melahirkan amal yang paling baik secara kuantitatif dan baik secara kualitatif. Kualitatif berarti ikhlas dan mengikuti sunnah. Adapun kuantitatif mengikuti syarat dan rukun. Tidak boleh kurang sedikit pun dari itu, supaya amal kita tidak sia-sia. Baik. Catatan kedua, karena sholat itu ibadah. Maka kaidah agama mengatakan al-aslu ibadatu mamnu' hatta yaquma bidalilin 'alal amr. Ini kaidah fikih namanya. Hukum asal ibadah itu haram. Hukum asal ibadah itu terlarang. Artinya kita diharamkan membuat sebuah konsep ibadah hatta yaquma bidalilin 'alal amr, sampai ada dalil yang memerintahkan ibadah itu. Coba tanya sama semua kiai yang bikin ibadah tanpa dalil. Kalau dia bilang kan baik, ini kiai setan bukan? Karena menyelisih kaidah ilmiah bukan? Padahal kaidah mengatakan apa? Hukum asal dari ibadah itu terlarang, haram dikerjakan sampai ada dalil yang memerintah. Kita lihat dalil yang memerintah itu wajib atau sunnah. Kalau wajib, maka tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh sampai tidak kita kerjakan, karena wajib adalah perintah yang sifatnya memaksa. Kalaupun sunnah, kita berusaha untuk melakukannya, karena ketahuilah setiap amal kebaikan yang kita perbuat, Allah akan mengapresiasinya. Ingat, Allah bukan Mulyono loh, yang suka bohong. Enggak. Mulyono itu temannya Mulyadi, sama-sama tukang bohong. Allah adalah Maha penepati janji. Kenapa kata Allah di Quran surat 18 ayat yang ke-30, innalladzina amanu wa 'amilus salihati, sesungguhnya orang-orang beriman yang beramal saleh. Dan apa kata Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sungguh kami Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Walaupun dia sunnah, tapi Allah mengapresiasinya. Allah melihatnya dengan penuh ridha. Ibu-ibu masak bukan makanan pokok, tapi suami ibu senang, kira-kira ada semangat gak bu? Padahal itu selingkuh kan? Sakit deh loh. Kata ibu sakitnya itu di sini bukan? Suamiku lo percaya. Suami ibu-ibu itu nggak boleh terlalu dipercaya bu, mukanya kebanyakan bohongnya. Setuju gak Pak? Yang depan-depan saya ini dipercaya nggak Pak? Ya, terserah lo deh. Ya, tapi kalau ada masalah jangan telepon saya lah ya. Baik. Ya kalau manusia saja ketika mengapresiasi karya kita betapa senang. Dimana kalau sebuah amalan sunnah tapi mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu sangat bersemangat para orang beriman itu ketika dia meyakini
bahwa setiap kebaikan yang dia perbuat ikhlas karenanya, maka pasti akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat bahwa mencari ridha Allah itu mudah, mencari cinta Allah itu mudah kok. Tidak perlu Anda mikir gimana supaya Allah ridha sama saya. Kan Allah udah kasih tahu caranya. Tapi kalau cari cinta suami, puyeng deh. Adapun mencintai Allah, konsepnya sederhana kok. Lihat konsep cinta yang sebenarnya sederhana sih. Surat 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Dan Muhammad tidak meninggalkan kita kecuali telah mencontohkan apa saja yang Allah ridhai, dan telah menerangkan kepada kita apa saja yang tidak Allah ridhai. Karena Nabi bukan mulyun, dia manusia paling amanah, dan tidak diwafatkan Allah sampai semua amanah itu telah beliau terangkan kepada manusia. Apa penyebab ridhanya Allah dan apa penyebab murkanya Allah telah Nabi contohkan sepanjang kehidupan. Maka ikutilah dia, kata Nabi tadi, kata Allah. Maka apa kata Allah jaminannya? Yuhibbukum Allah. Niscaya Allah pasti akan mencintai kalian. Ini namanya teori Pertamina, pasti pas. Pas dalam timbangan syariat, pasti dalam balasan. Untuk mendapatkan kepastian harus pas dulu konsep. Pas itu adalah ikhlas, dan itu bagi atas sunnah Nabi Sallallahu, itu namanya pas. Maka balasannya pasti. Pasti Allah membalas amalan yang pas. Itu ikhlas dan mengikuti sunnah. Itu contoh sederhana meraih cinta Allah, tidak sulit. Dan sholat adalah salah satu bentuk ibadah untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar cinta Allah sempurna kepada kita dan cinta kita sempurna kepada Allah, lakukan dia sebaik-baiknya. Dan konsepnya cuma satu. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti Nabi tidak mengizinkan siapapun untuk ditiru dan dicontoh salatnya. Karena salat adalah syariat. Sesuatu syariat dinamakan syariat jika Allah izinkan. Dan Allah tidak mengizinkan siapapun membuat syariat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang melakukan sebuah ibadah atau nama syariat yang tidak pernah Allah izinkan dengan meniru, mencontoh kiai, ustadz atau semisalnya, maka tanpa dia sadari dia telah mempersekutukan Allah dalam tasyri', dalam ketaatan. Lihat surat 42, surat Asy-Syura ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan kepada mereka aturan-aturan agama yang tidak Allah izinkan? Perhatikan ayat ini. Ayat ini mengisyaratkan bahwa tidak boleh mengatasnamakan sebuah syariat agama kecuali yang Allah izinkan. Dan Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu atas nama agama kecuali ada dua informannya saja, Quran dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang melakukan sebuah aturan agama atau apa nama syariat bukan dari Qurannya, bukan dari Nabi-Nya, maka dia telah membuat syariat. Berarti dia telah menyaingi Allah Jalla Jalaluh.
Itu namanya neo-Fir'aunism namanya. Orang ini sama dengan Fir'aun. Ya, kalau dia mengutus ustadznya, namanya ustadznya Fir'aun. Karena yang menyamakan dirinya dengan Tuhan lah Fir'aun, bukan? Maka ini jangan-jangan sampai ibadah kita Fir'aun. Salah satu logika Fir'aun apa? Menganggap baik apa yang dia pikirkan. Jadi orang mengatakan, kan baik, apa salahnya sih? Ini sebenarnya namanya logika Fir'aun. Lihat surat 40. Surat Ghafir ayat 29. Coba lihat perkataan Fir'aun di akhir ayat itu. Wa ma'urikum. Aku tidak mengemukakan sebuah pendapat. Tetapi karena aku memandang itu baik. Jadi orang membuat sesuatu kebaikan dengan kadar logikanya, sebenarnya tanpa sadar orang ini mengidap DNA-nya Fir'aun. Namanya neo-Fir'aunism namanya. Namanya apa? Neo-Fir'aunism namanya. Coba lihat surat 40 tadi, ayat 29, bagian terakhir. Qala Fir'aun. Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan pandanganku kecuali aku anggap itu baik. Jadi orang mengatakan, kan baik, apa salahnya? Apa kata iblis, lu gue banget gitu loh. Jadi nanti di neraka lu tetanggaan sama gue dan Fir'aun gitu loh. Dan itu logikanya gue dan Fir'aun. Yang pertama menganggap dirinya baik pakai logika siapa? Iblis yang pertama kali. Yang kedua, Fir'aun. Jadi yang berbuat, ya, pakai logika untuk standar kebaikan itu namanya neo-Fir'aunism atau talbis, mental iblis. Coba diulang Ibu. Mental iblis, bukan iblis. Baik Bu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu bukan iis, bukan ibu-ibu setan ya. Bukan iis ya, ibu-ibu setan. Ya. Baik ibu-ibu, kemarin kita bahas terkait salawat ya. Saya ulangi. Bersalawat kepada Nabi hukum asalnya adalah wajib. Karena diperintah oleh Allah. Surat 33 ayat yang keberapa kemarin? 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sini kata Allah, sallu, bersalawatlah kalian. Wa sallimu, dan bertaslimlah kalian. Dan kita pernah belajar bahwa hukum asal perintah adalah wajib. Di sini tidak ada keterangan kapan dan bagaimana lafaz-lafaznya. Saya katakan kemarin, apabila datang satu perintah, tidak boleh kita terangkan, tidak boleh kita amalkan sampai datang penjelasan. Pertama adalah sebabnya. Ya, karena apa kita bersalawat? Tidak ada dalil merayakan maulid salawat pada Nabi, enggak ada. Ya, jadi sebab bersalawat harus dengan petunjuk syariat. Yang kedua, waktu. Kapan kita bersalawat? Karena tadi tidak ada keterangan kapan dikerjakan. Dan sebuah perintah Allah, waktunya bukan kita yang nentuin, tapi syariat yang menentukannya. Yang ketiga adalah tempat. Kapan kita melakukan ibadah itu? Yang keempat, jumlahnya. Ya, berapa? Yang kelima adalah kaifiatnya. Tata cara. Maka dalil yang umum jangan diamalkan sampai ada 5 penopang tadi.
Karena apa kita bersalawat? Kapan kita bersalawat? Di mana kita bersalawat? Berapa jumlah salawat yang kita ucapkan? Faham? Dan bagaimana cara bersalawat kepada Nabi sebagai implementasi perintah tadi. Dan kita tahu bahwa Quran diterangkan oleh dua. Pertama, Quran sendiri menerangkan tentang dirinya. Ini namanya tafsir tingkat pertama. Yang kedua, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Quran tidak dapat diimplementasikan kecuali jika Nabi telah menerangkannya kepada kita. Bahwa Quran diturunkan kepada kita, tapi Nabi diberi kewenangan untuk menerangkannya. Sehingga memahami Quran adalah dengan keterangan Nabi. Keterangan Nabi namanya sunnah. Surat 16 An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Dan kami menurunkan kepada engkau Muhammad az-zikr Al-Quran litubayyana lin-nas, agar engkau Muhammad menerangkan Al-Quran itu kepada manusia. Ma nuzila ilaihim, apa tujuan Quran diturunkan kepada mereka? Sebagai bimbingan bukan? Sebagai petunjuk bukan? Tapi kita tidak bisa mengaplikasikan petunjuk kecuali dengan petunjuk Muhammad, keterangan Muhammad. Jelas? Maka 6 hal tadi keterangannya kalau tidak dari Quran, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita terbiasa bertanya mana dalilnya. Jelas? Dalilnya dari Quran maupun dari sunnah. Tidak, jadi beragama itu bukan prinsipnya sukhoi. Suka-oi. Gak bisa. Ya, agama itu adalah konsep wahyu. Apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya. Bukan logika wahyuno yang diwariskan kepada anak cucunya, Wahyudi dan Wahyuni. Namanya agama tradisi namanya. Agama tradisi itu produk wahyuno yang dilanjutkan menjadi kebiasaan oleh Wahyudi dan Wahyuni. Ada Islam wahyu. Ya, bukan wahyun. Itu bedanya Islam dengan tradisi. Oleh karenanya tidak boleh kita mengikuti tradisi yang tidak mendapatkan rekomendasi dari syariat. Kalau ibu-ibu fanatik pada tradisi, apa kata iblis? Lanjutkan bersama, kita bisa go to hell. Dalilnya surat 31 ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alai aba'ana awalau kana syaitanu yad'um ila adzabis sa'ir. Jika dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, wahyu tadi, apa kata mereka? Kan dari dulu bapak-bapak kami, nenek moyang kami, yang kami sudah memang begini. Ya, apa kata Allah? Ini prinsip diikuti walaupun setan mengajak mereka ke neraka. Menunjukkan mengikuti tradisi menurut syariat itu berarti mengikuti setan. Apa kata setan? Lu go banget gitu loh. Lanjutkan bersama, kita bisa go to hell. Tadi dalilnya. Surat berapa tadi? Dalilnya betul? Ayatnya betul? Jadi orang yang fanatik tradisi, ya, yang melalui syariat, itu namanya logika iblis. Logis namanya. Namanya logika setan. Jadi makin kita fanatik pada kebiasaan yang salah, apa kata iblis? Lanjutkan bersama, kita bisa.
Ya, berarti ibu sudah mendaftar jadi anggota clubbing. Ya, di neraka tapinya. Waliyahudzubillah. Jelas? Nah, sekarang kita masuk, jadi salawat sudah kita jelaskan kemarin ya. Sehingga lafaz zikir salawat tidak bisa dibuat-buat. Maka jangan lazimi salawat nariyah karena bukan dari Nabi. Jangan didawamkan salawat badriyah bukan dari Nabi. Salawat badriyah itu buatan seorang Kiai NU yang kemarin dapat apresiasi dari Pak Mulyono. Orang itu diberi pahlawan atau apa orang yang bikin salawat badriyah itu. Iblis aja geleng-geleng kepala. Orang sesat kok diapresiasi. Tapi itulah Mulyono dan kelebihan kekurangannya. Ya, kita berdoa semoga tidak diberi pemimpin seperti Pak Mulyono. Ya, jadi salawat badar bukan salawat datang dari Nabi. Kenapa saya katakan tidak boleh? Kemarin saya jelaskan sababul wurud, sebab-sebab lafaz-lafaz salawat yang datang dari Nabi kan. Ketika para sahabat datang kepada Nabi ketika turun surat 33 tadi, ayat yang ke-56 tadi, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kunna na'rifu kaifa nusallimu alaika, walakin kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Kami sudah tahu bagaimana cara bersalam kepadamu ya Rasulullah. Tapi bagaimana cara bersalawat kepadamu? Andaikan salawat boleh dibuat, para sahabat ahli bahasa Arab bukan? Tapi nggak ada yang ngarang-ngarang salawat kan? Kemudian jawaban Nabi apa? Nabi melafazkan contoh-contoh salawat tidak kurang dari 21 jenis salawat. Andaikan boleh dibuat, tentu Nabi bilang silakan terserah kalian. Kan Nabi tidak mempersilahkan para sahabat membuat salawat bukan? Tapi Nabi mendiktekan lafaz-lafaz salawat. Sehingga tidak ada sahabat yang membuat salawat sendiri. Padahal mereka orang yang ahli bahasa Arab daripada pencipta salawat badar tadi. Digoyang pantat lagi, coba lihat. Kira-kira iblis takut gak orang Indonesia? Takut disesatkan sama orang Indonesia. Kata iblis apa? Gue kerjaannya misatin, tapi mereka lebih sesat dari yang gue bayangkan. Bahkan gue takut disesatkan sama mereka. Maka saya khawatir ketika kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa ke iblis, hei setan, dari setan mana lu berlindung? Bukannya juga setan? Sesama setan kok saling ngelikung. A'udzubillah. Dan untuk dalam sholat Nabi telah mencontohkan dengan 4 lafaz kemarin. Yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, kalau di dalamnya selalu ada kata Ibrahim. Silakan lihat pada buku yang sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita masuk pada poin 39. Duduk tasyahud atau tahiyat akhir. Ibu-ibu biasa fasih tahiyat atau tasyahud? Tahiyat boleh, tidak masalah, itu kan ucapan yang bid'ah. Ya, tasyahud atau tahiyat karena diambil dari kata membaca tasyahud atau kalimat at-tahiyat. Ya. Jadi boleh mengatakan tasyahud, boleh mengatakan tahiyat, duduk tahiyat atau duduk tasyahud, tidak masalah. Karena keduanya istilah ini memiliki landasan dari hadis dan ucapan dalam tahiyat. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang cara duduk antara dua tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Imam Ahmad berpendapat jika sholat itu hanya terdiri dari 2 rakaat, maka duduk tasyahud akhirnya adalah iftirash. Iftirash duduk di atas paha kiri, kemudian menegakkan telapak kaki kanan. Itu iftirash namanya.
jika duduk sholat itu adalah 4 rakaat atau 3 rakaat, maka rakaat terakhir duduk tawarruk. Akan tetapi Imam Syafi'i berpandangan lain. Imam Syafi'i mengatakan mau 2 ke, mau 3 ke, mau ke-4 ke, mau ke-5 ke, tetap seluruh duduk tasyahud akhir adalah tawarruk. Dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Jelas? Karena kemarin kita bahas tadi Aisyah radhiyallahu anha dan lainnya, bahwa Nabi duduk pada rakaat yang kedua dengan duduk iftirash. Tapi pada dalil yang akan kita bahas, bahwa Nabi jika duduk pada tasyahud akhir, beliau duduk tawarruk. Mau 2 rakaat, kalau terakhir tahiyat akhir bukan? Ya, inilah yang mendasari pendapat Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i berpendapat berapapun rakaat sholat itu, akan tetapi kalau duduk tasyahud akhir, maka dia adalah duduknya tawarruk. Ya, saya contohin ya. Duduk tawarruk itu seperti ini, Bu. Bapak tidak usah lihat ya, cukup ibu-ibu saya. Nggak usah berdiri. Ya. Jadi atas atau paha kirinya diletakkan di atas tanah, diangkatkan. Ya. Kemudian telapak kaki kanan ditegakkan, diletakkan di atas telapak kaki kiri. Itu duduk tawarruk namanya. Seperti ini. Bisa dilihat? Bisa dilihat tidak? Bisa ya? Ini namanya tawarruk namanya. Yang ini namanya iftirash. Ya, ini adalah pendapat mazhab Hanbali. Hanya orang-orang Indonesia dulu duduk tahiyat awal gimana, duduk tahiyat akhir gimana, dan mayoritas mengatakan tahiyat awal adalah iftirash, tahiyat akhir adalah tawarruk. Dan ini adalah masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Ya, dari saya kalau sholat 2 rakaat tetap saya tawarruk. Ya, mau 3 rakaat tetap tawarruk. Tapi kalau ibu sudah meyakini rakaat yang kedua adalah iftirash, ya, kemudian ketiga dan keempat, atau dengan kata lain gini, bila sholatnya terdiri dari 1 tasyahud, maka duduknya iftirash. Seperti contoh sholat witir misalnya, 1 tasyahud bukan, maka duduknya iftirash berdasarkan pendapat Imam Mazhab Hambali tadi. Ya, tetapi kalau Imam Hanbali juga berpendapat kalau sholat itu terdiri dari 2 tahiyat tasyahud, maka duduknya adalah tawarruk. Maghrib berapa tasyahud? 2. Isya berapa tasyahud? Seperti itu. Ya, perbedaan mazhab tadi. Ya, bisa difahami? Jadi Imam Ahmad berkata bahwa setiap sholat yang terdiri dari 1 tasyahud, maka duduknya adalah iftirash. Kalau 2 tasyahud, maka tahiyat akhirnya adalah tawarruk. Maghrib 2 tasyahud bukan? Ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Maka tasyahud awalnya iftirash, ya, tasyahud akhirnya tawarruk. Ya, tetapi kalau 2 saja atau 1 tasyahud saja, maka duduknya adalah iftirash. Adapun Imam Syafi'i mau 2 tasyahud, 1 tasyahud,
yang namanya dudutan terakhir adalah tawarruk. Dan Indonesia mayoritasnya tawarruk karena lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti karena kita Syafi'i, sebab tidak ada klaster mazhab loh. Ada orang bilang kan kita Indonesia mau Syafi'i dong. Emang Allah benar rekomendasikan klaster mazhab. Untuk Indonesia klasternya adalah Syafi'i. Ya. Ini kita dibodohi oleh Kiai dari dulu. Yang ada pada syariat, kita boleh ikuti pendapat ulama mana saja selama pendapatnya lebih benar dan dekat kepada Quran dan Sunnah. Dalilnya apa? Surat 4 An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli. Jika kalian berbeda pendapat, berselisih, maka kembalikan ukuran kebenarannya mana yang benar, ada Quran dan Sunnah. Maka imam-imam berbeda pendapat, pilihlah pendapat yang paling dekat kepada Quran dan Sunnah. Bukan karena kita orang Indonesia harus bermadzhab Syafi'i. Tanya, sejak kapan Allah mengklaster pengikut mazhab? Yang ada perumahan yang ada klasternya. Agama tidak ada klasternya. Ya, tidak ada zon beragama. Ya, zon timur, barat, dan utara dan semacam. Paham anak-anak? Maka silakan, tidak masalah. Ya, Anda mau duduk pada rakaat kedua karena itu terakhir, ya. Kalau rakaat kedua itu tasyahud akhir, atau boleh pilih di antara dua, tawarruk atau iftirash. Jelas? Baik. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kanat as-sajdatu allati fiha taslim. Yang ketika pada rakaat yang terdapat salam padanya, jadi rakaat terakhir, akhara rijlahul yusra, ya, wa qa'ada mutawarrika ala syiqqil aisar, hingga ketika pada rakaat yang terdapat salam padanya. Ini alasan Imam Syafi'i. Beliau, ya, meletakkan kaki kirinya di belakang dan duduk tawar di atas betis kirinya. Hadis ini mengatakan apa? Kalau Nabi duduk pada rakaat yang ada salam padanya, apakah salam pertama atau salam kedua, bukan? Ini alasan Imam Syafi'i kenapa setiap duduk tasyahud akhir beliau duduk tawar. Ini hadisnya. Paham? Coba lihat hadisnya. Sampai beliau duduk pada rakaat yang salam ada pada rakaat itu. Jadi duduk tahiyat akhir. 2 rakaat, 4 rakaat kalau hari sama tuh kan. Beliau duduk seperti tawarruk tadi. Inilah alasan Imam Syafi'i. Saya ulang, ini hadisnya. Dan beliau menyempurnakan rakaat sampai pada rakaat yang padanya salam. Jadi rakaat terakhir beliau duduk tawarruk. Imam Syafi'i memahami hadis ini, yang namanya duduk tawarruk itu pada rakaat terakhir, yang duduknya tasyahud salam. Tasyahud salam itu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Nah, inilah alasan Imam Syafi'i, ya, berpendapat duduk tawarruk dari rakaat 2 rakaat atau lebih dari itu. Baik tasyahudnya 1 atau 2. Tetapi pada saat duduk tahiyat akhir pada rakaat salam, ya, maka duduknya tawarruk. Paham anak-anak? Paham? Beneran loh. Serius. Kalau ditanya bisa jawab. Masya Allah, jawaban Anda meyakinkan, tapi jujur saya sangat tidak yakin. Saya orangnya nggak suka basa-basi, Bu. Ya, karena basa itu bisa dikeringkan, basi keracunan, mampus loh. Jelas?
Begitu juga hadis yang lain. Ya, dari Ibnu Zubair. Ya, dari Abdullah Ibnu Zubair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi salati ja'ala qadamahu al-yusra tahta fakhidhihi al-yumna wa saqih. Apabila duduk dalam salat, beliau meletakkan telapak kaki kirinya di bawah paha dan betis kaki kanannya, serta membentangkan telapak kaki kanannya. Ya, wa farasha qadamahu al-yumna, dan beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut yang kirinya. Wa yadahu yusra ala rubbatihi yusra, dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, dan seterusnya. Wa fakhidhihi al-yumna wa asyarahu bi asba'hu, ya bi asbu'ihi, dan beliau mengisyarat dengan telunjuknya, menunjukkan bahwa isyarat dengan memanjangkan telunjuk itu dimulai sejak duduk di awal tasyahud. Yang kebanyakan orang itu asyhadu bernembak kan, kebanyakan ya. Tapi kalau membaca hadis ini, beliau sudah melakukan itu di awal beliau duduk, seperti hadis Abdullah bin Zubair tadi. Ya, adapun Abdullah Indonesia asyhadu baru pelurunya ditembakkan. Ya, rupanya yang ngajar dulu jago tukang tembak kali. Ya. Kemudian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila Rasulullah duduk tasyahud, beliau berdoa. Beliau meletakkan tangannya di atas paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Lalu beliau berisyarat dengan jari telunjuknya dan meletakkan ibu jarinya di atas jari tengahnya. Seperti ini ya. Dan telapak tangan kirinya merengkuh mencengkeram lututnya, sambil mencengkeram lutut pada tangan kiri. Kan tangan kanan sebegini, gak mungkin tangan kanan mencengkeram lutut, karena posisi tangan kanan sedang punya kegiatan. Ya, mungkin gak posisi tangan seperti sambil mencengkeram lutut? Gak mungkin. Jadi ibu kalau ditanya sama anak, kenapa dicengkeram kiri yang kanan? Kan dia lagi ada kerjaan. Ya. Nah, adapun tangan kiri tidak ada kerjaan lagi. Ya, oleh karenanya dia mencengkeram lututnya. Itu jawaban untuk anak. Dulu ibu saya gitu. Mami, kenapa tangan kiri mencengkeram tangan kanan? Kan dia ada kerjaan. Ya, dia punya kesibukan. Ya, ini kesibukan tangan kanan bukan? Ya tentu kalau sibuk seperti ini tidak mungkin mencengkeram lututnya. Itu dulu ketika saya belajar sholat dari ibu dan ayah saya. Saya kan cerewet, apa-apa kritis nanya, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi ibu saya sabar sekali, tidak pernah marah. Kadang-kadang kakak saya suka ketok kepala saya, jangan banyak nanya. Saya bilang, you tuh mau kali bego, mesti kritis dalam agama supaya tidak taklid. Ibu saya bilang, kan yang ditanya saya, nah kenapa kamu yang pegang? Dan itu kewajiban orang tua mendidik anaknya, dan dia punya hak untuk mencari tahu kebenaran. Jangan biasa memasung kebenaran. Ya, jadi cara ibu saya mendamaikan dua anak yang sedang bertengkar. Ya, makanya saya lihat ibu-ibu, saya bersyukur bukan ibu saya. Sebab ibu saya stres kalau saya kecil dulu, Bu. Mungkin hari-hari saya dapat dipukul sama ibu. Ya, karena saya cerewet sekali. Ya, kenapa mesti begini? Kenapa mesti begitu? Kalau saya disuruh ada, saya tanya, kenapa ke rumah dia? Kenapa nggak rumah orang lain saja? Ya, ibu saya sabar menjelaskan segala sesuatu. Karena kita tidak punya keperluan dengan orang, kita perlu di situ. Berapa lama kita di sana? Jangan lama-lama ya. Kenapa? Orangnya susah dipercaya. Kata ibu saya, jangan bersuudzon pada orang dosa. Dibawakan ayat, wala tajassasu, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Ya. Kadang-kadang saya berpikir,
kenapa ibu saya yang ini, kenapa yang nggak bodoh-bodoh aja ya? Biar saya bisa ngibulin maksudnya. Jadi tangan kiri mencengkeram lutut. Jadi jangan dibentangkan. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi ketika duduk tasyahud, saya kasih contoh tawaruk tadi udah ya, bagian belakangnya ya. Ini bagian depannya Bu. Jadi ini gini tangannya ya, yang kiri ya. Jelas? Boleh berdiri nggak apa-apa, nggak kelihatan. Ya, jadi ini mencengkeram lutut. Walaupun lutut ibu tidak ortoperis, dicengkeram saja. Ya, jadi yang tangan kiri mencengkeram lutut. Ya, sambil ya menggenggam lutut. Adapun tangan kanan seperti ini posisi. Seperti hadis yang dijelaskan oleh ya dua sahabat yang mulia. Dilihat nggak dari belakang, Bu? Nah, lihat tangan kiri saya mencengkeram lutut ya. Jadi bukan gini, Bu. Apalagi baru beli berlian kan? Jadi gini supaya terlihat berlian. Ini namanya action today, mampus tomorrow. Itu di sunnah Nabi. Ditanya kenapa mencengkeram tangan? Saya tanya, nih kenapa cengkeram lutut? Ibu saya ikutin aja, nanti hari kamu ketemu Nabi baru tanya ya. Dan kita ngikutin, bukan bertanya samina, bukan bertanya. Tapi saya penasaran. Kata ibu saya, berjuanglah masuk surga ketemu Nabi baru tanya. Tapi di neraka nggak mungkin nanya. Ya, tadi hadisnya mencengkeram bukan? Ya, jadi mencengkeram lutut. Jelas ya? Jangan nanya kenapa cengkeram, nanti mati baru tanya Nabi ya. Ketika kita intibah saja, ikuti saja sami'na, dengar dan tak, tidak boleh bertanya. Karena tidak semua masalah logis kan? Badan yang terlihat logis tapi tipu bukan? Contoh kampanye kecabuk, nampak logis tapi bohong bukan? Ya? Dan tidak semua harus dengan akal, tapi iman. Maka ketika Nabi menyampaikan sami'na, kita dengar dan kita taat. Gak usah nanya. Kenapa? Kalau antum baru datang di satu daerah, kemudian di sana ada gaibnya, suruh ibu ke kiri nggak nanya-nanya kan? Ibu yakin gaib itu tidak mungkin salah kan? Begitu deh. Nabi nggak mungkin salah. Kalau laki bapak yang ibu yang nyuruh tanya kenapa mas? Tapi kalau Nabi jangan nanya-nanya, karena Nabi tidak pernah ngibul kayak laki lo. Itu masalah. Ada laki-laki yang waras dan cerdas. Adapun lakinya ibu tukang bohong. Ya, jadi kalau suami bohong, tubong lo. Muka lo muka tubong. Muka tukang bohong. Maka perlu klarifikasi. Namanya itu tukang bohong. Nabi tidak pernah berbohong. Dan Allah katakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berkata berdasarkan hawa nafsu. Illa wahyu yuha. Ini jaminan bahwa apa yang Nabi perbuat pasti benar. Karena beliau tidak mengikuti hawa nafsu atau ambisi interest pribadinya. Semua yang beliau lakukan atas dasar perintah wahyu. Makanya Nabi maksum dari kesalahan. Ya, tak ada pun laki tidak maksum. Maka tanya klarifikasi. Kenapa gue disuruh gini? Ikut saja. Kita kan orang Jawa. Surga mana neraka katut. Jawa. Kalau surga mana neraka katut. Gelap. Jangankan neraka lo masuk bui aja belum gak jenguk lo. Neraka suruh ngikut. Yang benar aja dia suami. Ya, kalau diajak ke neraka mau nggak Bu? Urusan PKK mau nggak?
PKK perempuan kasak kusuk maksudnya. Jelas ya? Jadi nggak usah nanya, karena Nabi itu pasti benar. Karena Nabi itu membawa kebenaran. Jika kita hanya membenarkan saja. Surat 39, surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran, yakni Rasulullah. Dan orang yang membenarkan apa yang beliau bawa, mereka itu orang yang bertakwa. Orang bertakwa nggak bertanya karena tahu bahwa Nabi itu adalah pembawa kebenaran. Contoh untuk menguatkan iman kita. Ibu ke dokter, dikasih obat nggak nanya kan? Kenapa obat ini dok? Karena ibu tahu dokter profesional tuh kan. Tapi saya tahu dokter mata duitan tuh kan. Kan kerjasama sama farmasi kan. Ini bukan rahasia kan? Ya, yang mestinya obat level 2 dikasih level 1 biar mahal nggak? Ada fee-nya buat dokter. Dokter kita pun otaknya bil fulus kullu syai'in tambus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Kalau dokter saja antum gak nanya, tapi Anda tahu. Ini dulu ibu saya cara menerapkan untuk meyakinkan anak buat Nabi benar. Kalau kita ke dokter dikasih resep, kita jalanin bukan? 3 kali sehari nggak nanya, kenapa nggak 6 kali? Betul? Karena 3 kali sehari. Karena kita tahu dokter lebih tahu, bukan? Maka Nabi itu pasti lebih tahu. Itu cara kita menjawab anak-anak. Kenapa mah cengkeram kiri? Ya, karena ada kerjaan. Kenapa dicengkeram? Nggak usah nanya, nak. Nabi itu pasti benar. Ya kasih contoh kita ke dokter. Ya dikonsumsi sehari 1 kali 3. Pernah nanya nggak, dok, kenapa nggak 10 aja sekalian? Cepat sembuh satu hari. Hah? Maksudnya apa? Ini asal dasar trust bukan? Karena kita tahu dia ahlinya bukan? Dan Nabi adalah ahli dalam urusan agama. Ini cara kita membangun keyakinan anak-anak tidak ragu dan bersunnah Nabi kita Muhammad. Karena ibu-ibu kan kebanyakan panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Udah diam aja, kalau usah nanya-nanya, pusing tahu. Nah, ini bukan ibu tapi hantu namanya. Ya, jelaskan cara ilmiah agar si anak tidak meragukan kebenaran agama. Kalau dokter kemungkinan malpraktek. Kalau Nabi tidak mungkin mal syariat ya, tidak mungkin melakukan kesalahan dalam syariat, sangat tidak mungkin. Ya, karena Nabi itu terjaga. Kalau ada yang nanya, tapi Nabi pada keliru mah, ketika sholat Nabi lupa rakaat. Jawabannya apa? Karena Allah tahu umatnya model lo suka lupa, makanya nabinya dibuat lupa oleh Allah supaya jadi pelajaran bagi yang lupa kan? Berarti lupanya Nabi rahmat bukan? Kalau bapak lo lupa, laknat. Dulu saya suka nanya seperti itu. Ibu saya jawab, karena Allah tahu umatnya kayak suka lupa bukan? Iya sih. Makanya Allah sengaja membuat nabinya lupa supaya kalau umatnya lupa apa solusi hukumnya. Jadi lupanya Nabi bukan sebuah kesengajaan, paham? Tapi itu adalah rahmat. Tapi kalau papimu lupa laknat. Ada pelupanya Nabi itu rahmat bagi kita. Itu jawaban untuk tidak meragukan kredibilitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu saya bilang, alhamdulillah ibuku yang begini. Coba kalau ibu bodoh-bodoh, sesatlah saya. Tadi awalnya saya minta digantiin sama ayah saya. Saya bilang, saya kita ganti mami sama ibu-ibu bodoh-bodoh gitu, kita atur-atur suka-suka gitu. Ya lama-lama saya bilang, ya Allah, alhamdulillah, aku syukuri agamaku Islam dan ibuku seperti itu. Karena mempermudah aku untuk memahami agama. Dulu ibu saya kalau ngajar sholat pakai rotan, duduk di sini, kagak boleh dibantah. Kalau saya bilang kalau saya nggak suka, ya durhakalah. Dan tahu orang durhaka pada orang tuanya neraka bukan? Dibawakan dalilnya. Ya, jadi bukan dibentak dengan kemarahan, tapi dikasih dalil. Dan saya yakin ibu nggak hafal dalil. Yang ada mata melotot,
nggak ada kembang kempis, ya, ya sambil turun naik nafas. Ya, karena ibu ini kebanyakan kekuatan otot bukan otak, maka anak jadi korban kekerasan ibunya. Ya, karena ibunya oon, namanya Ion, ibu oon namanya. Tapi ibu di sini udah cerdas, sering diruqyah kan? Cerdas. Jelas ya? Jadi itulah cara dulu tawarruk. Kemudian juga harus salawat kepada Nabi, tasyahud awal maupun tasyahud akhir, tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Jangan lupa, bahkan para ulama bersepakat tasyahud itu rukun berdasarkan hadis Nabi. Ya, idza shalla ahadukum falyabda ya bitanjidi rabbi wa tsani alaih. Jika salah seorang di antara kalian salat, hendaklah ia memulai dengan pujian dan sanjungan kepada Rabbnya. Ya, summa ya yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa. Kemudian berdoalah sesuai dengan yang diinginkan. Maka ketika tasyahud, ya tadi tahiyat itu adalah memuji Allah, bukan? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz siapa? Baik, ini satu soal nantinya. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini dua lafaz salawat di antara. Bisa innaka Hamidum Majid atau fil alamina innaka Hamidum Majid. Kedua lafaz ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin 31, memohon perlindungan kepada Allah ketika tasyahud akhir. Ya, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, idza faraga ahadukum min at-tasyahudil akhir falta'awwad billahi min arba'. Jika kalian telah selesai membaca tasyahud pada rakaat terakhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Ya, yaqul, sambil berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang satu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Yang kedua, wa min fitnatil mahyi wal mamat, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kejahatan dajjal. Ini sunnah. Ini sunnah, tidak wajib. Para ulama bersepakat tidak wajib, hukumnya sunnah. Cuman masalahnya udah selamat gak dari azab kubur? Pengen diazab gak dikubur, Bu? Siapa tahu ibu pengen uji nyali kali, pengen coba-coba kayak apa sih azab kubur itu? Ya, saya pernah cerita di sini kan, saya punya dosen bilang ketika ditanya mahasiswa, Ustadz, kenapa Ustadz sarungnya di bawah mata kaki, di bawah hadits? Apa kata dosennya? Iya, neraka cuma mata kaki doang. Saya orangnya kan iseng memang. Ini dosen perlu dikasih edukasi. Di masjid saya bakar lilin, saya bakar mata kakinya. Teriak dia, panas gak Pak? Panas, baru lilin belum neraka. Sejak saat itu ketemu saya, dia senyum. Gimana Pak? Mau coba ke neraka Pak? Itu baru lilin. Besok-besok saya bakar Bapak dengan besi dari atas sampai bawah. Gimana Pak? Ya,
Lama-lama dosen saya bilang, kamu pintar. Saya bilang, Bapak itu setan. Setan itu dari api, sadarkan pakai api juga, Pak. Ya. Tapi dosen saya satu-satunya tidak marah dosen ini. Ya, terima kasih, Nak. Ya, supaya lain kali saya hati-hati. Ya, suatu saat dia tanya sama saya, kenapa kamu galak amat ya? Kan saya belajar bayar, Pak. Malah sudah bayar sesat, kasihan juga, Kak. Bapak kan tiap bulan bayar gaji, benar saya dapat gaji, nanti Bapak nggak dapat saya, dong. Oleh karena kalau orang sesat kayak Bapak, perlu saya edukasi. Kan hanya Bapak yang mengedukasi saya, tapi Bapak juga perlu diruqyah juga. Tapi jangan ignore saya, kan kualitas beda, Bu. Nanti ibu ujiannya nggak lulus. Ya. Baik. Ya, jadi jangan lupa memohon perlindungan. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Boleh dibolak-balik, enggak masalah. Karena ada beberapa lafaz yang dicontohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ada contoh lain. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Nah, ibu-ibu perlu baca ini supaya enggak berutang karena kena hukuman pinjol. Kalian yang terakhir. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Aku boleh dari dosa dan berhutang. Ya, ajarkan anak ibu seperti jadi korban pinjol dan judi online. Anak buahnya hari budi terlibat, bukan? Jelas? Jadi ada contoh yang paling lengkap, yang paling belakang. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Kalau ibu baca ini terus, insya Allah saya yakin tidak punya utang. Dosa. Maghrami utang. Bukan ibu ini kan tukang utang kan? Tukang kredit bahasanya. Insya Allah tidak suka kredit. Dari dosa dan berutang. Insya Allah. Ibu baca terus, Allah jaga ibu dari berbuat dosa. Selamat, insya Allah. Dan Nabi itu terjaga kan? Bu, coba lihat. Ini doa ini tidak dibutuhkan Nabi sebenarnya. Karena hati Nabi terjaga dari dosa. Lihat surat 22. Surat Al-Hajj. Ayat 52 dan 53. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Tidak ada satupun rasul, tidak pula nabi yang telah diutus sebelum engkau Muhammad, melainkan jika nabi itu punya keinginan, maka syaitan memasukkan keinginan dalam hati-hati para nabi itu. Fayatsallahu ulqiya syaitan. Akan tetapi Allah menyelamatkan para nabi dengan membersihkan gangguan syaitan itu. Berarti para nabi tidak mungkin berbuat dosa. Karena jiwa-jiwa mereka terproteksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hati kita ada di ayat 53. Hati kita bermasalah. Hati kita berpenyakit. Buktinya apa? Ibu kalau lihat orang punya Hermes iri enggak? Jangan bilang enggak salah pasalnya. Lihat orang rumahnya bagus, ibu mulutnya manyun. Hati kita berpenyakit. Ya, sehingga syaitan pun memasukkan gangguan-gangguan pada hati kita. Jadi Nabi terjaga, tidak mungkin berbuat dosa. Dan Nabi tidak pernah berutang. Ya, kecuali untuk hal yang prinsip. Kita utangnya cuma apa? Utang hal-hal yang sepele-sepele saja. Ya, hanya baju utang.
tas utang, dompet utang. Masya Allah. Ya, ketahuilah orang mati syahid saja terhalang masuk gara-gara utang. Nah, ibu yang tidak mati syahid mati konyol. Mati bawa utang lagi saja. Ya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Kalimat terakhir. Ya, pada lafaz isti'adzah yang terakhir. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan kemudian terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa. Ya, berhutang. Insya Allah ibu nggak punya hutang. Ya, Allah jaga untuk tidak berhutang. Poin 32, disunahkan untuk memperbanyak doa sebelum salam. Doa apa saja, Bu? Ya, doa apa saja. Contoh, ya, hadis Abu Bakar datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni, ajarkan kepadaku sebuah doa yang aku bacakan sebelum salamku ya Rasulullah. Maka Nabi ajarkan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat kezaliman dengan kezaliman yang sangat banyak sekali. Ibu bangun tidur sampai tidur lagi buat dosa enggak, Bu? Kezaliman di sini maknanya dosa. Banyak sekali dosa. Dosa kita itu banyak, amat sangat banyak. Jadikan doa ini untuk pengukur dosa kita tiap hari. Sehari 5 kali, Masya Allah. Itu sholat wajibnya, belum sunnah. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Ya, faghfirli maghfiratan min 'indik. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang sempurna dari sisimu ya Allah. Ampunan yang tidak menjinjakkan sedikit pun dosa. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah. Ya, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Enakan mana, curhat sama Mama Dede atau sama Allah? Ibu dosanya banyak, bercurhat dong, gak penting. Ya, ini curhat. Ya, betul? Gak usah curhat. Makanya ibu-ibu kalau tanya, Pak Salim saya mau curhat dong, ke Mama Dede aja deh kalau curhat. Karena saya biasa gak terima curhatan. Tapi kalau ibu bilang, Pak boleh diskus nggak? Kan lebih intelek kan? Boleh konsultasi nggak? Konsultasi lebih keren daripada curhat. Cemen amat. Ya. Dan ini bentuk curhatan kita kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia, Bu. Curhat kepada Allah. Ini namanya curhatan kita kepada Allah. Coba lihat kalau agama lain punya dosa, datang pengakuan dosa, bukan? Saya punya teman, seorang tokoh agama. Satu saat kami janjian ketemu di mall. Dia datang sudah pucat. Kenapa ia telat? Dia senyum-senyum. Jawab, kenapa ia telat? Tadi saya punya jadwal menerima pengakuan dosa. Wah! Muka lo aja muka dosa, terima dosa orang, bingung nggak? Dosa lo aja, sudah jatuh sudah baik eskalator dosa lo aja bau busuknya luar biasa. Kalau dosa itu berbau lu pingsan gara-gara dosa lu, terima dosa orang, bego lo. Itu memang cari kerjaan. Ya gimana lagi, sudah iman kami begitu, masuk akal nggak saya tanya? Kalau dia tanya kalau Islam gimana?
Saya jelaskan, waktu yang paling bagus untuk minta ampun tengah malam, supaya nggak ada hamba yang tahu. Cukup Allah yang tahu. Aib tertutup. Lah ini orang dosa ketemu dosa pengakuan, gila. Sama dengan orang gila ketemu dokter, gila. Saya jelaskan banyak dalil. Bahkan Nabi mengharamkan kami menceritakan dosa kami kepada orang dalam Sahih Bukhari. Allah melaknat orang yang semalam berbuat dosa lalu paginya menceritakan pada orang. Apa kata teman saya? Puji Tuhan, haleluya. Islam itu bagus ya. Saya bilang, hey, rambut you keribu, otak keriting. Yang ngomong Tuhan saya, kenapa Tuhan you yang puji? Kata kawan saya banyak berteman sama orang Islam, tapi nggak kayak you. You tuh sasak, santun tapi sakit. Laki yang ngomong Tuhan saya, kenapa puji Tuhan, haleluya. Tuhan juga kan sudah diam dalam pembicaraan kita, kenapa tiba-tiba dia nongol? Tentang gelap itu namanya. Itu namanya you tidak tahu diri. Siapa yang berdasar, siapa yang dipuji. Siapa yang berdasar, siapa yang apresiasi. Gila lah. Terus dia bilang, kalau begitu saya bilang apa? Alhamdulillah. Dia alhamdulillah. Kalau dia ngomong agamanya, saya bilang alhamdulillah. Dia bilang, bro, yang ngomong Tuhan saya puji Tuhan saya karena saya nggak disesatkan olehmu. Maka saya puji Tuhan saya karena dia menjaga saya dari kesesatan fikir. Dia goyang-goyang kepala. Ya, jelas. Jadi curhat tuh udah begini namanya curhat. Ya, kalau ibu mau curhat miskin ketika sholat, bu, jangan sama orang. Ya, sambil nangis-nangis. Ya, nggak usah. Curhatlah kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma kfir mali. Ya, wa barik fima ataitani. Ya Allah, perbanyak hartaku. Dan berkahi saja setiap apa yang engkau berikan kepada aku, ya Allah. Ketika sholat. Bisa sujud atau sebelum salam. Gak usah cerita ke orang. Saya lagi susah. Gak usah. Susah kok dijual-jual. Jadi termasuk sunnah adalah memperbanyak doa sebelum salam. Doa apa saja. Dan salah satu doa yang diminta oleh Abu Bakar kepada Nabi dan Nabi ajarkan beliau doa tadi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. La yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Masya Allah. Coba ibu resapi maknanya. Ini namanya curhat kepada Allah. Dosa kita banyak. Ibu mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dosa sepanjang hidup kita buat, bukan? Maka pada waktu sholat, itu namanya pencucian dosa. Gak usah pengakuan dosa di hadapan orang tadi. Awal saya tadi hanya masuk Islam. Karena sering saya rukyah. Saya bilang, agama masuk akal. Masa agama nggak masuk akal kayak gitu? Karena kalau dia diskusi dengan tetua-tetuanya, jawabannya apa? Itu udah iman agama kita, nggak usah dipertanyakan. Dia bilang ke tetuanya, lah si Salim ditanya jawab semuanya dengan dalil. Apa kata mereka? Jangan dekat, itu virus. Nanti kamu murtad loh meninggalkan agama. Karena itu bahaya buat agama. Saya ketemu sama tua-tuanya. Mereka bilang, nah, jangan pengaruhi si Freddy ya. Saya nggak pengaruhi, dia sales, saya juga sales. Sekali-sekali sharing produk aja kok. Ya, saya pengaruhi dia. Kan pendeta sama ustaz itu sama-sama sales, bukan? Sama-sama menjual Allah, bukan? Pertanyaan, Allah mana yang legal? Itu yang kita dua sering diskusikan. Saya nggak tahu dia. Namanya sama-sama domba sesat. Saya maksudnya juga domba sesat, sama-sama sesat. Karena kita buktikan siapa yang selamat dari kesesatannya. Enaknya di sini domba, kita juga tak disesatkan. Lihat Bu, sejak saat itu yang tua-tua kalau ketemu saya dia bilang ke anak itu, jangan kamu berteman sama anak itu, orang tuanya juga bahaya. Kenapa?
itu kurang hafal kitabnya, kita nggak hafal kitab kita. Ada teman saya bilang, lah kita tuh menghafal kitab kan lucu. Ya, saya jelaskan ayat ini juntuk ayat ini juntuk ayat ini. Dia heran. Ya, ini kitab ayatnya banyak. Kok dia bisa hafal? Ya karena dari Tuhan yang ciptakan akal saya Tuhan. Yang ngomong Tuhan pasti nyambung lah. Kemungkinan kita bukan omongan Tuhan. Maka nggak dapat dicerna oleh akal you. Dia jawab, ya juga sih. Artinya kalau nggak bisa murtadin, minimal biar ragu terhadap agamanya. Ya, tapi antum jangan dirusak, nanti antum disesatkan. Karena kemampuan antum kurang, bensinnya kurang, amunisinya kurang. Kayak tembak juga nggak punya ahli. Ada orang amunisinya banyak, tapi kemampuan nembaknya kurang. Cara style nembaknya salah, bisa kena dia sendiri. Jadi amunisinya kuat dan harus tahu cara nembaknya. Jelas ya? Jadi mari kita perbanyak berdoa ketika sholat. Curhat, jangan di Indosiar, curhat dong. Ini contoh curhatan tadi. Ya, kita bercurhat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, dan beberapa ya contoh-contoh curhatan yang lain. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahid ya al-wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya, atau yang lain. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannata wa a'udzubika min adzabin nar. Ya Allah, aku sangat mengharapkan surgamu dan aku berlindung dari neraka. Dan itu ya. Atau contoh lain, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma a'mal. Ya Allah, aku berlindung darimu dari pengaruh keburukan dosa yang sudah aku perbuat. Kita pasti berbuat dosa, bukan? Dosa itu ada efeknya, bukan? Maka kita berlindung dari efek buruk dari dosa yang sudah kita perbuat. Ya, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari efek buruk dosa yang aku perbuat. Ya, kemudian wa syarri ma 'amil wa ma syarri a'mal, dan dosa yang akan aku perbuat, ya Allah. Karena kita berada pada dua keadaan, kan? Sudah bikin dosa dan kemungkinan bikin dosa lagi. Betul? Maka kita berdoa ini supaya terprotek. Yang lalu tidak meninggalkan bekas, yang akan datang terjaga sebelum kita melakukan. Kira-kira mati suci nggak ini? Bukan orang suci, tapi mensucikan diri penting, bukan? Ini termasuk tazkiyatun nafs, termasuk mensucikan diri. Sederhana teori. Ya, tidak usah datang ke tadi ngaku-ngaku dosa, masya Allah. Ya, bohong-bohong pakai bayar lagi. Ini namanya bodohnya nggak ketulungan, bukan? Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator, bukan? Udah dosa nggak diampuni, bayar lagi. Apa kata iblis? Bullshit, gila, men. Baik, ya, dan banyak lagi yang panjang. Tapi ibu lihat di halaman 402 itu panjang sekali. Dengan kemampuan yang ada, karena ibu 1 tahun baru bisa hafal ini dong. Maka yang tadi yang ringan-ringan saja tadi. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta ya faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma a'mal. Nah, itu paling pendek dan gampang sekali ibu ingat. Ya, saya kira ibu dari sini pulang 1 hari ini udah hafal 2 doa tadi. Yang lain-lain itu panjang-panjang, saya yakin 1 tahun ibu nggak hafal-hafal. Kecuali ibu sholat sambil pegang itu buku. Tidak apa-apa, Bu.
Ya, baik. Ya, kemudian mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ada lafaz yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minimal assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, tak boleh. Karena Nabi mengucapkan assalamualaikum warahmatullah yang paling pendek. Ya, kalau dengan orang boleh assalamualaikum, boleh. Ini Anda sedang tidak bertemu orang mengucapkan salam. Ini Anda ibadah. Nah, maka sebuah ucapan dalam ibadah tidak boleh dilebihkan dan dikurangi. Ya, maka dua boleh Anda gunakan assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menunjukkan apa? Soliditas Islam. Atau tidak mengenal orang, tapi Anda mendoakan dia dalam sholat. Gak usah kirim Al-Fatihah. Gak usah. Salam ini, maka orang Islam itu selamat, insya Allah. Semakin banyak orang Islam salat, maka banyak orang Islam terselamatkan. Minimal dengan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ini menunjukkan apa? Ikatan batin sesama orang mukmin. Tidak saling mengenal, tapi saling mendoakan. Bagaimana orang mengatakan Islam agama individualis? Enggak. Agama sangat humanis. Di sebelah kiri ibu, walaupun orang paling ibu benci, misalnya ibu lagi salat berjamaah, pas mau salat dekat, ternyata perempuan yang paling ibu benci, nggak jadi deh, nggak boleh. Assalamualaikum. Ya, jadi Islam itu membersihkan jiwa, bukan? Ya, lafaznya membuat kita menjadi sadar bahwa tidak ada baik yang dengan orang, bukan? Bahwa agama itu didahulukan dari perasaan. Makanya kalau agama itu bakal baik, bakal faham, iman untuk menerima. Jangan baper. Baper pasti korban perasaan. Jadi orang di sebelah ibu, orang paling ibu benci pun tetap assalamualaikum. Jangan salah. Gila dia lagi. Begitu juga kiri kan. Ini menunjukkan betapa besarnya ukhuwah Islamiyah. Tidak saling mengenal, tetapi wajib saling mendoakan. Minimal kepedulian kita lewat salam. Assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud. Karena Nabi SAW kan yusallim an yamini wa an yasari. Wa Nabi kalau salam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Dan seterusnya. Baik. Ya, mengucapkan salam hukumnya wajib. Maka ulama berkata termasuk rukun salat. Karena dia pertanda berakhirnya salat. Salat tidak dapat diakhiri kecuali dengan salam. Baik, nanti kita datang zikir-zikir setelah salat pada pertemuan berikutnya. Ya, hari ini petik kaifiat salat sudah tuntas ya. Semoga salat kita menjadi lebih baik. Sering saya sebutkan, kalau ibu sudah bagus, sudah paham dalilnya, yang saya ajarkan jadi tambah satu tali. Jadi ikatan semakin kuat. Kalau selama ini belum beres, dengan pelajaran ini menjadi lebih bagus. Sehingga dari hari ke hari kita penuhi target, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Siapa yang paling bagus amal. Baik, saya udah kelelahan, antum cuma manggut-manggut. Ada pertanyaan nggak? Itu bisa dalam bahasa Indonesia atau yang pertanyaan yang lain, apa bedanya setelah sholawat atau pada saat rukuk, antara juga pertanyaan lain antara sholat wajib dan setelah sholat. Baik. Pertanyaannya adalah satu,
Apakah dengan bahasa Arab atau boleh bahasa Indonesia? Jawabannya tentu bahasa Arab. Jika kita tidak mampu berbahasa Arab tapi ingin membacakan doa tadi dan tidak bahasa Arab, tapi kita berdoa dengan mau yang kita, maka boleh, tapi di hati. Tidak boleh di lisan. Itu satu. Kapan? Boleh ketika sujud, ketika boleh ruku, ketika boleh sebelum salam, sesudah selawat. Ya, atau sesudah sholat wajib. Sebagai hadits Tirmidzi. Termasuk doa yang tidak tertolak adalah doa min duburis salah, sesudah salat. Jelas ya? Dan ini termasuk waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Jelas ya? Ustaz, ada yang bertanya Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa terlarang menggunakan kata sayyidina di dalam salawat. Sementara kalau kita memanggil presiden, kita tidak boleh menyebut namanya saja, tetapi lengkap dengan presiden. Bagaimana arahan tentang ini, Ustaz? Baik. Pertanyaannya, masa menyamakan presiden dengan nabi? Ucapan protokoler itu diatur oleh negara. Ucapan ibadah itu diatur oleh syariat. Maka apa yang diatur oleh syariat, ada saya balik tanya lagi. Boleh nggak? Menyapa dengan bukan bahasa yang protokoler, boleh nggak? Nggak boleh kan? Saya tanya, boleh nggak menyapa presiden dengan bahasa yang tidak diatur protokoler? Sama dengan salawat kan? Sudah ada protokolernya seperti itu, bukan? Jelas? Bukan pada assalamualaikum nabi. Nabi itu jabatan, bukan? Lebih tinggi presiden atau nabi? Nabi. Itu penghormatan, menyebutkan kenabian. Dan Nabi lebih bangga disebut abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Nah, kami nggak bilang hormat kayak Mulyono kali. Paham? Jelas? Tidak boleh menyamakan dua yang esensinya berbeda. Itu pemuliaan dari aspek keduniaan. Dalam urusan agama, kapan Nabi dimuliakan dengan cara apa? Diatur syariat. Bukan kita memuliakan Nabi dengan cara-cara kita. Nggak boleh, ini ibadah. Paham? Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu protokol duniawi. Jangan mengkiaskan protokol duniawi dengan syariat. Syarat itu sudah ada syarat dan rukun kaifiatnya. Maka kalau tidak dari syariat, bukan syariat namanya. Saya tanya sama antum lagi, kalau sudah ada protokol dari istana, berubahnya boleh nggak? Nggak boleh, begitu juga syariat, bukan? Jelas? Jadi ini mengkiaskan dua hal yang esensinya berbeda. Masa Nabi dikiaskan sama dengan Pak Mulyono? Enggak sama. Paham? Dan Nabi tidak minta dimuliakan. Yang menyuruh memuliakan Nabi siapa? Allah. Ayat surat 7, ayat 1, wa'azzaruhu, memuliakannya. Tetapi cara memuliakan Nabi bukan dengan cara kita. Ya. Karena a'azzaruhu, Allah yang menyuruh kita memuliakan Nabi. Bagaimana cara memuliakan beliau? Bukan dengan bahasa kita, bukan? Paham? Dengan bahasa syariat. Memuliakan Nabi diperintahkan. Surat 7 ayat 157. Wa'azzaruhu wa nasaruhu. Memuliakannya dan menolong agamanya. Tetapi sekali lagi, memuliakan Nabi tidak seperti presiden. Karena memuji Nabi itu dengan tuntunan syariat, bukan ucapan-ucapan dan ungkapan yang kita buat-buat sendiri. Jelas ya? Yang berikutnya Ustaz, saat umroh saya banyak melihat orang-orang di Arab duduk iftirosnya dengan duduk tawaruknya sama-sama duduk tidak miring, jadi duduk maksudnya paha di atas betis ini sama iftiros dengan ini mazhab apa Ustaz? Bagaimana dengan di Hai. Pertanyaannya, antum itu sholat ikut Nabi atau ikut orang Arab? Tadi kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan lihat orang Arab.
Nabi orang Arab, tapi Arab itu bukan patokan syariat. Tadi sudah dijelaskan oleh para sahabat bagaimana cara Nabi dulu tasyahud. Ikuti. Jadi kalau orang Arab berbeda, ya itu bukan ukuran kebenaran. Kata Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudullah rasul. Orang Arab Indonesia berbeda. Cara menentukan benar mana? Kembalikan kepada Nabi tadi. Mana yang benar menurut Nabi? Bukan benar ala anus agama Nusantara. Bukan. Ya, atau agama Arab. Bukan. Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya Arab itu orang datang dari mana-mana. Ya, jadi tidak heran kalau kita di sana ada 10 model agama. Ya, karena model agama di tiap negara itu berbeda-beda. Ada yang ikuti sunnah, ada yang ikut gak sunnah, kreasi sendiri. Namanya kreasi. Namanya kalau instruktur beda pasti gerakan senamnya beda, bukan? Seperti agama. Tapi kalau agama merujuk pada Nabi dan para sahabat satu model, tidak akan berbeda, konsepnya satu saja. Maka kalau antum melihat berbeda dengan apa yang diriwayatkan para sahabat, yakinkan itu bukan agama yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi tidak mencontohkan sesuatu lebih dari satu atau dua. Paham? Maka jangan lihat orang Arab. Lihatlah laki-laki Arab Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah kitab Quran berbahasa Arab, bukan orang Arab. Jelas? Sekali lagi, Islam turun di Arab, tapi bukan orang Arab jadi patokan agama kita. Abu Jahal orang Arab enggak? Apakah dia Arab diikuti? Enggak. Abu Lahab orang Arab bukan? Istrinya Abu Lahab orang Arab bukan? Tanya tetangga lebih neraka sama istri Abu Lahab. Mau jadi anggota geng arisan. Jadi wanita ya, pionir neraka tuh ada 3. Istrinya Nuh, istrinya Lut, istrinya Abu Jahal. Ketiganya orang Arab bukan? Iya. Pengen dapat di anggotanya. Jelas ya? Beragama itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Bukan laisa ma yaf'alu Arabi. Bukan apa dari orang-orang. Bukan. Ya, wallahu a'lam. Bapak Ibu, pertanyaan tentang di luar tema tidak bisa saya tanyakan ya. Ini ada yang bertanya tentang memakamkan jenazah. Ibu bisa lihat rekaman di Islam Madinah TV kan, tentang cara ini, atau bisa WA saya di admin, lengkap rekamannya dari cara mentalkin, memandikan sampai mengkampanye sampai memakamkan, semua ada rekamannya. Insya Allah saya berikan, tapi tidak saya tanyakan di sini ya, mohon izin. Ustaz, saat masbuk sebaiknya kita segera saat saya masbuk sebaiknya saya segera ikut imam atau menunggu dulu saat salam pertama sudah selesai. Baik. Hadits Abi Bakrah. Abi Bakrah pernah sholat, datang Nabi sudah ruku, dia ruku dulu baru masuk. Ya, kemudian mengatakan, kalau kamu datang sholat sudah jalankan menuju masjid, tenang-tenang saja. Lalu segera ikuti apa yang kamu dapati bersama imam. Kemudian cukupilah yang terdapat padanya kekurangan. Hadis ini menunjukkan apa? Berapapun yang kita ikuti dia. Karena mengikuti imam yang pertama adalah lebih utama. Walaupun bagian akhir dari sholat. Itu lebih utama dari membuat jamaah baru. Kata Nabi, lakukan apa yang kamu dapati bersama imam. Misalnya imam datang, ini benar jelas. Contoh kasus, dia datang, imam sudah rakaat terakhir tasyahud, ikut. Karena mengikuti imam yang pertama itu lebih utama. Dan dihitung pahala jamaahnya sempurna. Walaupun sebagian yang diikuti, tetapi terhitung jamaahnya sempurna. Ikuti apa yang kita dapati bersama imam. Ya, jangan nunggu ya sampai imam salah baru bikin 2. Dan ini yang bikin persatuan umat itu akan rusak. Biasakan bersatu di awal. Jangan persatuan tai kambing. Tahu ukhuwah tai kambing nyatunya di perut, keluar beda-beda bahkan.
ada oval, ada bundar, ada macam-macam. Itu namanya ukhuwah tai kambing. Umat Islam tak ukhuwahnya tai kambing bukan? Nyatunya di awal bukan? Ya, 1 tahun, 2 tahun mulai banyak perpecahan bukan? Ini namanya ukhuwah tai kambing namanya. Kalau tai kambing nyatunya di perut di awal saja. Keluar ada yang oval, ada yang bundar, ada panjang, ada pendek, ada cerah, ada kering. Alhamdulillah itu tadi. Jadi saya punya istilah banyak bukan? Ukhuwah tai kambing. Yang berikutnya Ustaz, saya sholat tidak bisa duduk sehingga duduk teras dan duduk tawariknya jadi sama ya Ustaz. Pertanyaannya adalah ittaqullah mastata'tum jawaban. Ya, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Karena apa kata Allah? Di surat 4 ayat 16. Kenapa? Allah jelaskan di surat 2 Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Dalil ketiga, la yukallifullahu nafsan. Hadits Jabir bin Abdullah pernah kita bahas bahwa Jabir pernah kena penyakit wasir. Kata Nabi, sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu berduduk, tidak mampu duduk berbaring. Ya, jadi artinya seseorang dibolehkan sholat sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau duduknya nggak bisa lurus miring, itu namanya bertakwa sesuai kemampuan dan keadaan dia. Tidak masalah. Ya, kalau mampu berdiri. Kalau misalnya tidak bisa duduk, ya, atau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Berbaring nggak bisa juga, cepat mandikan, giliran kita yang salat. Kalau tidak bisa itu apa? Jelas ya? Kita yang salatkan dia. Yang terakhir ini Ustaz. Saat imam membaca Al-Fatihah, saya masbuk. Saat imam membaca surat pendek, apakah boleh saya membaca Al-Fatihah? Karena kita jelaskan kan, hukum asal membaca Al-Fatihah rukun. Tapi menjadi tidak wajib ketika menjadi makmum pada rakaat-rakaat jahat. Tapi membacanya tidak apa-apa. Sudah saya jelaskan banyak dalil ketika itu. Jadi saya ulangi, membaca Al-Fatihah rukun. Hukum asalnya tidak ada Fatihah tidak sah salat. Tetapi kewajiban jadi gugur kalau kita salat berjamaah bersama imam pada rakaat jahar. Karena Nabi memerintahkan kita cukup mendengarkan bacaan imam. Kalau ada yang sesudah imam baca surah, dia baca Al-Fatihah, tidak masalah. Karena diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tapi tidak boleh dengan mengeraskan suara. Cukup fi nafsik, dalam hatimu. Dalam dirimu, bukan hatimu. Tiap mulut komat kami, tapi tidak bersuara. Fi nafsik dengan fi qalbi berbeda. Kalau kalbi cukup hati saja. Dikatakan fi nafsik berarti komat kami cuma tidak bersuara. Jadi Abu Hurairah yang sudah kita jelaskan semua. Tidak apa-apa kalau dia membaca. Wallahu a'lam. Ya. Yang terakhir ini Ustaz. Apakah bacaan tasyahud awal dan akhir itu sama? Udah kita jelaskan pada minggu lalu kan? Ya, tasyahud awal dan akhir adalah sama seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, dan beliau menyanggah hadis batil kemarin. Jadi misalnya ada imam yang tasyahud awalnya pendek kan, tapi ada yang lama kan, ya kita baca sampai sempurna tasyahud akhir. Karena namanya tasyahud awal dan akhir sama saja, tidak ada bedanya. Ya, tergantung kita ikut imam atau sendirian. Ya, kita boleh baca yang pendek atau yang wajib, yang panjang. Ya, tapi kalau ditanya sama-sama semua, tidak ada perbedaan antara kedua. Dan tidak ada riwayat Nabi bagian awal bacanya begini, pendeknya dan akhirnya enggak.
Sehingga dijelaskan kemarin dan saya kuatkan pendapat Imam Syafi'i dan saya sampaikan argumen penguatan Imam Syafi'i karena Nabi tidak pernah ada mengatakan ini untuk awal, ini untuk akhir. Tapi semua bacaannya adalah sama untuk tasyahud awal maupun akhir. Jelas ya? Mengenai masbuk, misalnya saya datang, sholat sudah selesai, saya lihat ada satu orang yang sebenarnya orang tersebut masbuk. Apakah saya berimam sama dia atau saya berdiri? Kalau beberapa orang, apakah saya betul sholat? Jadi ada orang udah sholat duluan di sana, taruhlah udah salah. Ini rupanya mantan makmum ini. Ya. Jadi kan mantan makmum. Pertanyaan, boleh nggak sih berjamaah bersama mantan makmum? Boleh. Ya nggak boleh kalau sesama mantan makmum membuat jamaah, nggak boleh. Di sana selesai lalu satu orang maju, nggak boleh. Selesaikan sholat masing-masing. Adapun kalau dia sudah selesai sholat masing-masing, ada yang ngikutin tidak boleh nolak. Jelas ya? Nah, ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, Tapi ada yang mengikuti saya. Bagaimana yang Baik. Jawab sebelah pertanyaan lagi nih Ustaz. Boleh nggak yang sholat sunnah mengimami sholat wajib? Ya tunggu dulu, itu pertanyaannya gampang. Ya, boleh nggak imamnya wajib, makmumnya sunnah atau sebalik? Jawabannya boleh. Karena tidak disyaratkan makmum dan imam satu niat. Syaratnya satu. Rakaat imam lebih sama atau lebih sedikit dari makmumnya. Paham? Sama, yang masbuk dengan imamnya sama rakaatnya. Jadi kalau berarti sama-sama salam bukan? Atau rakaat imam lebih kurang dari makmumnya. Sebab kalau imam salam dia lanjut bukan? Kan gak lucu. Dia salam imamnya lanjut kan? Apa maksud saya? Itu dua cara. Apa maksud saya? Yang nanya bingung. Saya ulangi. Berarti pertanyaan kan berbeda niat bukan? Yang diminta imam dia sholat sunnah. Sementara yang minta numpang sholat wajib. Berbeda niat bukan? Tidak masalah. Kalau ditanya gimana? Bukan kamu sholat bersama Nabi, kemudian pulang dia sholat bersama kaumnya bukan? Dan kata Nabi, bagimu sunnah dan bagi mereka wajib bukan? Itu niatnya beda enggak? Memang juga boleh beda niat, tidak masalah. Asal syaratnya dua tadi. Pertama, sama-sama jumlah rakaatnya, sehingga salamnya sama-sama. Atau imam lebih sedikit rakaatnya daripada makmum. Supaya kalau imam salah, dia lanjutkan. Kan gak lucu. Imam lanjutin, dia salah. Ini kata Anda Nabi sudah menumpang melutut ke tutup pulang. Paham? Itu syaratnya. Allahu a'lam ya. Biasa aki-aki suka maksa ya. Kan bismillahnya tak pernah dekat sebut. Nggak share kan. Itu waktu ada saudara saya, mereka tak sah bilang sholat lagi mereka bersama-sama. Baik. Baik Bu, pertanyaannya imam itu tidak mengeraskan bab bismillah. Ada dua hukum. Ingat, bismillah tetap satu ayat dari Al-Fatihah. Tidak membaca bismillah tidak sah. Tetapi yang dimakai itu bukan tidak membaca, tidak mengeraskan. Dan ini lebih dekat kepada sunnah.
Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Muslim. Nabi itu memulai bacaannya dengan langsung Alhamdulillah. Dijelaskan oleh Anas bin Malik. Sallaitu khalfan Nabiyya sallallahu wa Abu Bakar wa Umar Uthman la yajharu bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas, saya sholat berpuluh-puluh tahun sampai Nabi wafat di belakang beliau. Saya sholat sejak Abu Bakar jadi khalifah sampai beliau wafat. Aku sholat di belakang Umar sampai Umar wafat. Aku sholat di belakang Utsman sampai Utsman wafat. Semuanya tidak mengeraskan bismillah. Jadi, tidak mengeraskan bismillah itu lebih sunnah daripada mengeraskannya. Ya, cuman kali dia sangka burukannya nggak baca bismillah deh. Ini orang Indonesia kan suudzon. Dan tidak mau bertanya. Namanya orang penyakitnya tahu-tahu. Tidak tahu, sok tahu. Selalu merasa tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Dan setiap tahu namanya manusia tahu-tahu. Jelas ya? Jadi bukan berarti imamnya tidak membaca, cuman tidak mengeraskannya. Maka mestinya ditanya, tadi antum baca bismillah enggak? Enggak, ya baru ulang salat. Tapi kalau dia bisa baca, cuma tidak mengeraskan sah salat. Kan menjadi masalah kalau tidak membaca. Sementara Fatihah rukun. Dan bismillah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Meninggalkan bismillah maka tidak sah Fatihah. Tetapi kan masalahnya cuma tidak dikeraskan. Ini namanya bongot. Bodoh ngotot. Salah aja di sini. Ya. Namanya bongot, bodoh ngotot. Bukannya konfirmasi, ngotot tidak sah. Ya, apa kata iblis? Sampai mereka itu salah Jumat. Bagaimana salah Jumat Anda? Ulang lagi. Ya, bisa kita jelasin aja. Dia bukan tidak membaca, cuman tidak mengeraskan. Dan itu sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya, sebagaimana hadis Anas bin Malik, ya, bahwa dia sholat di belakang Nabi dan 3 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan mereka sama sekali tidak mengeraskan bismillahnya. Ya, disirkan. Jelas ya? Makanya belajar. Kalau belajar lama-lama tahu. Ya, karena itu malas belajar. Tahu. Dikasih tahu. Dikasih tahu. Nah, itu gambarnya tahu. Itu penyakit orang Indonesia. Ya, Allahu a'lam. Ya. Saya udah capek loh ya. Jadi nggak usah nambah ya. Karena saya mau ke pesta, ini baju saya baju pesta loh. Jadi kalau saya pakai batik sampai harga 7 juta itu mau ke pesta. Ini Iwan Tirta soal. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat penuntut ilmu, alhamdulillah ini kita selesaikan kajian kita. Insya Allah kita bertemu 2 pekan lagi. Jangan lupa informasi seluruhnya bisa diikuti melalui WA Group admin 0811 10 6811. Jangan lupa rekamannya juga ada di Islam Madinah TV di YouTube. Silahkan bila mana Bapak Ibu ingin merjaah. Kita bertemu 2 pekan lagi insya Allah. Jazakumullah khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.